Yang saya hormati Bu Jumlah, yang saya hormati Bapak Ibu semua kelompok bank sampah di Padukuhan Jatikuning. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat dan sempat sehingga bisa menghadiri undangan dalam rangka sosialisasi pengelolaan sampah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Oke, sebelumnya kami memintakan izin Pak Lurah untuk saged rawuh wonten ing Padukuhan Jatikuning menika dikarenakan ada acara di Kapanewon. Nggih Bapak Ibu ingkang kula hormati, sosialisasi pengelolaan sampah menika penting amargi di dalam rumah tangga menika sedikit banyak pasti kita ada sampah-sampah lemake sekali Bujumiran ingkang sampun berkecimpung di dunia persampahan ingkang sampun ahli mengelola sampah dari A sampai Z. Mugi-mugi mangke saged memberikan motivasi bagaimana mengelola sampah yang baik, yang benar, dengan mengurangi, dengan mendaur ulang dan sebagainya, sehingga sampah itu tidak mencemari lingkungan dan lingkungan pun bersih, dan semoga dengan lingkungan bersih itu kesehatan dan ketentraman untuk kita semua. Oke, untuk meningkat waktu demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jaya yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW kepada Bapak Isana. Waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tri Babinsa Kalurahan Loro, Bapak Ululu, Bapak Ululu, yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di balai Padukuhan ini dalam acara sosialisasi pengelolaan sampah. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan ini mudah-mudahan tercatat jadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal buat kita. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Dusun Jatikuning dan Kalurahan Loro pada umumnya. Monggo kesempatan nanti kita dengarkan, dengarkan apa yang hasil dalam pertemuan kali ini. Sebetulnya apapun yang kita seriusi insya Allah bermanfaat. Jadi sampah itu sebetulnya sejak tahun berapa itu dari wali TK itu sebenarnya sudah sebelum ada pengelolaan yang di Desa Loro ini dari sampah itu dari wali TK Bang Loro yang mengundang juga sampah waktu itu yang dipelopori oleh Bapak Fajar dari dosen IKIP pada waktu itu. Alhamdulillah itu juga bermanfaat karena apa, bisa
kira-kira untuk barang-barang bekas dari sampah ini bermanfaat. Kemudian kita contohkan lagi apabila diservisi di Dusun Jati Kuning pernah mengundang atau dari Dinas Kesehatan pernah itu masalah bahayanya merokok. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan adanya keterangan-keterangan itu di situ tampilkan gambar-gambar bahayanya merokok dari 300 batang rokok ternyata setelah disedot dengan komputer waktu itu kemudian dibakar, kemudian nanti ternyata ada gerak seperti kapuk yang hitam, ternyata bahayanya seperti itu. Kemudian ada kesepakatan dari warga masyarakat di Jati Kuning sampai sekarang kalau di dalam masjid itu dilarang merokok di dalam masjid. Jadi yang biasanya merokok biasanya itu merokok karena tidak kuat nahan, itu biasanya seperti itu. Kemudian pertemuan dari dusun ini ada waktu pertemuan seperti ini tidak ada yang merokok. Kemudian di posyandu, kemudian di pendidikan anak-anak, pengajian umum ini alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada yang merokok. Kalau dulu sebelum itu di masjid itu sudah biasanya harus lembut-lembut, ternyata sehingga saya tadi menyampaikan apapun kalau diseriusi mudah-mudahan bermanfaat. Sampah kecerahannya bermanfaat. Ini dulu itu kan ada gerakan plastik, DWK, buntel bangkrut, DWK, buntel kopi, DWK, ternyata itu bermanfaat, bisa jadi tas, bisa jadi piring, bisa jadi ini. Dan alhamdulillah waktu dulu itu sempat di Dusun Jati Kuning pengelolaan sampah juga dapat perhatian dari pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru, Pak Jaya, yang kami hormati Bapak Babinsa, Pak Tri, yang kami hormati Bapak RW, Bapak Bisana, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Balai Paduan Jati Kuning di sini. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah matur nuwun sangat atas rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing injing menika sejatosipun boten sosialisasi, tapi kami cuma menajihne. Kami diutus dari Pak Jaya supados dados narsum masalah pengelolaan sampah. Karena apa? Karena Undang-Undang Bupati tahun 2019 ini itu semua instansi di Kabupaten Gunung Kidul, entah itu instansi padukuhan, kelurahan, puskesmas, kecamatan dan lain sebagainya, itu harus mendirikan bank sampah. Mengingat sampah itu benar-benar sudah menjadi momok bagi kita semua, bagi masyarakat di Indonesia. Karena apalagi di Jogja, di Jogja itu di semua tempat jalan, di sepanjang jalan itu semuanya sampah. Dan di sini Bupati Gunung Kidul membuat undang-undang nantinya agar semua kelurahan itu membuat TPS Jati Kuning. Itu sebetulnya sudah menjadi bank sampah induk sekabupaten Gunung Kidul yang pertama, Kabupaten
bank sampah induk untuk pengelolaan sampahnya. Dan dulu itu Mas Odin itu sudah mengambil sampah dari kami itu mensosialisasikan, mendampingi itu bukan hanya di Patok, tapi juga di Wonosari, di Gedangsari, sampai Pondok dan lain sebagainya gitu. Tapi seperti kemarin diaturkan Bu Siti waktu pertemuan RT 38, kita itu sudah membentuk bank sampah di mana-mana, sampai di fakultas ya, UAD, UNJ, UGM itu pernah ya, AMTA juga pernah mengundang kita untuk pengelolaan sampahnya. Tapi di Jatikuning sendiri akhir-akhir ini sudah ada, sebetulnya sudah ada dua kelompok, K3S sama HPM. Tapi karena berhubung mungkin kondisi ekonomi atau karena kerjaan ya, jadi kelompok-kelompok ini sementara vakum. Karena itu kami mempunyai inisiatif sama pemerintah desa itu punya inisiatif untuk mendampingi kembali untuk ngajinke, berharap nanti bank sampahnya bisa kembali berdiri begitu. Dan di sini kemarin itu saya pikir-pikir juga, menurut analisis yang kami tahu itu di beberapa tempat itu karena beberapa masalah. Ada yang karena sampah sudah menumpuk tidak diambil-ambil, ada karena sampah yang sudah diambil tapi tidak dibayar-bayar, ada yang sudah dibayar tapi uangnya dipinjam anggota balik-balik, ada juga karena tabungan cuma sedikit. Nah kemarin itu saya berpikir ingin memutar pikiran bagaimana kita kedepannya biar bank sampah biar warga itu bisa mempunyai tabungan kayak kalau tiba butuh tenang masalah sampah itu. Kalau kita itu mengelolanya dengan benar dan awal itu telaten, ternyata dapat mendatangkan uang, bisa menambah nilai ekonomi kita. Seperti saya sendiri juga sudah mempraktekkan. Saya mungkin pernah di sini tidak laku, tapi setiap ada event di kabupaten itu juga saya bawa ke sana. Alhamdulillah kerakyatan Yogyakarta pasti laku. Terus untuk ekoenzim juga di saat ada tamu, pernah beli di saat ada tamu itu juga laku gitu. Terus untuk sampah lainnya daripada dibuang, ternyata masih banyak pinggir-pinggir jalan itu, di depan rumah, di samping rumah warga itu masih ada botol-botol, gelas-gelas gini, terus kerdus-kerdus itu masih dibuang di kebun. Itu masih banyak kita tebus. Padahal itu semua apabila kita kumpulkan yang bersih, kita kumpulkan itu bisa menambah nilai pendapatan kita. Terus kami itu kemarin itu berpikir kalau seandainya kita itu mencari sponsor, terus kerjasama sama bank itu mungkin nanti kedepannya itu bisa. Jadi kita berangan-angan untuk sistem penabung itu nanti per RT